Shalom Next Gen. Sudah boleh ngomong ini? Atau harus nyanyi Have Yourself dulu? Shalom buat teman-teman yang baru datang di ibadah kami, boleh angkat tangannya. Oke, ada di sana. Yuk buat teman-teman yang sudah lama bergabung, di sana juga ada. Kita berikan salam terhangat kita buat teman-teman yang sudah hadir di ibadah Next Gen siang ini. Kita mau bangkit berdiri sama-sama buat teman-teman yang kita mau sambut teman baru kita di ibadah anak muda yang luar biasa ini. Aku hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, buat teman-teman yang baru hadir di ibadah ini dan bila teman-teman belum berkomitmen atau mempunyai gereja lokal yang tetap, kami rindu di Next Gen untuk teman-teman selalu hadir di setiap minggunya, beribadah bersama-sama dengan kami, bertumbuh bersama-sama dengan kami, karena kami punya satu komunitas. Gak hanya di ibadah ini saja, tapi kita juga punya satu komunitas yang namanya CG. Nah, CG, Connect Group ya. Jadi Connect Group ini tempat kita saling mengenal lebih dekat satu dengan yang lain. Tempat kita bertumbuh sama-sama. Yuk buat teman-teman yang belum join CG, silakan daftarkan diri kalian. Kalian bisa DM Instagram kami, Next Gen GMS Surabaya, boleh di DM. Nanti adminnya akan membantu mengarahkan teman-teman di CG yang terdekat. Gitu. Miminnya baik, tenang aja. Gak gigit. Nah, ini dia. Selanjutnya kita masih buka pendaftaran untuk Servolution. Siapa yang rindu melayani? Nah, buat teman-teman yang dipercaya Tuhan berbagai macam talenta, saya percaya setiap kita setidaknya Tuhan bilang kasih satu, setidaknya kita punya satu talenta. Yuk kita mau kembangkan talenta kita sama-sama dengan cara join Servolution, kita mau melayani Tuhan bersama-sama. Dan setelah ibadah ini kita akan ada prayer corner buat teman-teman yang rindu untuk didoakan atau sedang mengalami pergumulan, bisa mengikuti papan yang akan ditunjukkan nanti setelah ibadah, prayer corner. Oke. Tunggu, aku nafas dulu ya. Selanjutnya adalah ada MBS, Mawar Sharon, Mawar Sharon Bible Study. Nah ini Mawar Sharon Bible Study dengan tema dunia perjanjian lama dan perjanjian baru. Buat teman-teman yang rindu untuk belajar lebih lagi tentang firman Tuhan, boleh join di MBS. Yuk kita mau saksikan video yang satu ini. Shalom siap teman-teman Next Gen, semua yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Untuk setiap Anda para pria, saya mengundang Anda untuk datang di acara Men's Talk pada tanggal 6 Maret 2023 pada pukul 7 di Gereja Mawar Sharon Main Hall. Dan acara ini akan memperlengkapi kita semuanya di dalam gambar diri kita di hadapan Tuhan, karakter menjadi seorang dewasa di dalam Kristus, dan tentu saja kekudusan pada waktu kita single dan menikah. Dan saya percaya bahwa cara ini akan memperlengkapi kita di masa depan, sehingga masa depan kita akan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Acara ini gratis, jadi siapkan diri Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, buat para pria-pria yang takut akan Tuhan, boleh join sama-sama di ibadah Men's Talk. Nah, buat teman-teman boleh join. Pria-pria aja sementara yang sudah punya pacar, pacarnya tunggu di rumah, nggak kemana-mana, cowoknya ada di gereja ya. Nah, untuk ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Ngui untuk youth dan young adult dengan tema New Identity. Untuk ibadah teens akan dilayani oleh Michelle Juwangta, saudari Michelle Juwangta. Wow banget. Pasti akan seru buat teman-teman yang masih punya adik-adik di teens, boleh didorong motivasi untuk join ibadah teens, dan kita juga mau ajak teman-teman kita sebanyak-banyaknya untuk join di ibadah Next Gen Youth dan Young Adult. Dan semua informasi ini dapat teman-teman lihat di aplikasi MyGMS atau link di www.mygms.com.
Dan ini saatnya buat kita memberikan persembahan. Yuk kita mau sama-sama persiapkan persembahan yang terbaik. Kita mau berdoa, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami bawa setiap persembahan kami dengan yang terbaik. Kami berikan dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami tahu setiap berapapun yang kami berikan ini akan berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami siap untuk memulai ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu, kami serahkan persembahan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Nation, mari sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Woo! Mari menari buat Tuhan, come on. Nyanyikan, come on. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Mari sama-sama menyanyi, come on. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Come on. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti
Mari sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan. Lebih dahsyat lagi, come on. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan. Nyanyikan dengan iman-Mu, come on. Next gen. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah, yeah, selamanya. Yeah, selamanya. Kita sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Jemaat dipersilahkan duduk. Can go back to the beginning. I can control what tomorrow will bring.
musim kami, Engkau selalu ada di setiap musim kami. Kami puji Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang baik. Kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Angkat suaramu, sembah Dia. We praise Your name, we praise Your name to the God who has always been there for us. We worship You, we worship You, we worship You, God. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Engkau ada. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Your love is powerful, the earth knows. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, You're able, Lord. Jesus, You're able to break every chain. Our life in Your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. For me. Your love is powerful. Only shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, You're able. Jesus, You're able to break every chain. Our life in Your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Lord, we thank You for Your presence. Tuhan, kami tahu Tuhan from the very start, You've been working in our hearts. Yes. Ingatkan kami Tuhan,
bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bukanlah generasi yang tanpa ayah maupun tanpa kasih ayah Tuhan. Karena kami tahu Kau memiliki Bapa di surga Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan setiap anak-anak yang hadir di sini Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar dan kami mau merasakan kasih Bapa itu Tuhan. Thank you Tuhan, pulihkan hati kami lebih lagi Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami mau buka hati kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Semuanya yang excited untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, next gen, jangan duduk dulu karena kita mau sambut hari ini pembicara kita yang begitu luar biasa. Beliau biasa disapa GR dan saat ini melayani sebagai youth pastor di MDC Malang. Tepuk tangannya dong. Selain gembala, beliau juga adalah seorang konselor dalam Eagle Heart Coaching dan Counseling Center dan telah memiliki seorang istri bernama Johanna Jessica C dan satu anak bernama Josana Joyce Rim. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau sambut dan kita mau welcome Pastor Jeremy Rim. Hey y'all, silakan duduk teman-teman. Saya nggak harus di strap di sini kan ya, feel free buat roam around kan. Alright, awesome. Hey guys, how are you doing? Gimana kabarnya teman-teman? Awesome, I'm super excited hari ini, especially because we're discussing about fatherless generation. Mungkin aku mau minta tolong ditampilkan the first slide dulu. Karena I guess this is tema besarnya GMS tahun ini ya, Restored and Blessed. Dari Amos 9, ayat yang aku mau bawakan ini 14 sampai 15. Which is like super interesting karena kalau kita lihat di firman Tuhan ini, aku nyontek di handphoneku karena lebih gampang. Firman Tuhan bilang, aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur luluh dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun, buah-buahan dan makan buahnya. Aku Allah ini akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan, alam. Who believes bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Siapa yang percaya kalau Allah sudah berfirman, itu pasti akan terjadi. It's not gonna bail on us. Nggak akan Tuhan tuh mengecewakan kita. Percaya nggak sih? Kalau firman Tuhan bilang ini untuk bangsa Israel, I believe the same thing He's gonna do with each one of us juga. Dia akan melakukan hal yang sama di dalam kehidupan setiap kita. Boleh next. And often, ini perkenalan gitu ya. Hi, I'm JR. Biasa dipanggilnya JR. Kalau di sini aku tuliskan bahwa aku ini I'm not just JR aja, tapi I'm also a dad, I'm also a son, I'm also barusan jadi bapak gitu ya. Woohoo! I'm a coach, I'm a counselor, tapi most of all, I'm the servant of the Lord. Aku melayani raja di atas segala raja. Kalau dituliskan macam-macam peran, those are just roles. Cuman sekedar peran aja yang sehari-hari dilakukan. Dan aku percaya setiap kita juga punya peran-peran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita. Whether kita di sekolah, whether kita di kampus, atau kita di tempat kerja, di dalam keluarga sekalipun, aku percaya setiap kita itu punya peran yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan tempatkan setiap kita. Tapi yang terpenting ada panggilan terbesar adalah untuk setiap kita jadi pelayan Tuhan. Setiap kita memuliakan Tuhan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. And when we talk about fatherless generation, boleh di next. I guess fatherless generation ini bukan menjadi sebuah hal yang baru untuk setiap kita. For several years, itu udah banyak sekali dibahas tentang fatherless generation. Kita hidup di masa di mana
barangkali gadget kita itu lebih dekat sama kita daripada keluarga kita. Kita merasa lebih nyaman ada ditemani sama gadget yang kita punya, tapi kalau sama teman atau bahkan keluarga sendiri pun, we feel that, ya mereka ini kurang nyaman aku ada sama mereka. Hey, I need my own space gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, when we talk details about fatherless generation, kita ngomong soal kehilangan figur ayah, kehilangan figur bapak. There are 3 things yang figur ayah ini bisa memberikan dalam kehidupan setiap anak. Karena kalau kita ngomong soal bapak, berarti ada bapak, ada anak. Bukan bapak dan rekan kerja. No. That's not what we're talking about. Ini hubungan keluarga. Karena kita pun mengenal Tuhan, it's a family relationship. Allah turun ke dunia, mati di atas kayu salib, bukan supaya kita bisa menjadi pekerjanya, tidak. Allah turun ke dunia, mati di atas kayu salib, bukan supaya kita menjadi budaknya Tuhan, tidak. Dulu kita budak dosa, tapi saat Kristus turun ke dunia, dia angkat kita itu menjadi anak. Yang tadinya budak dosa, yang tadinya jauh sekali dari Allah, karena kematian Kristus di atas kayu salib, kita bisa panggil dia Bapa kita. Dan ada 3 hal yang seorang Bapa itu berikan untuk setiap anak-anaknya di dalam keluarganya. Jadi yang diberikan pertama, provision. Memenuhi kebutuhan, whatever it may be. Berikutnya, protection. Seorang bapak itu melindungi keluarganya, melindungi anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah direction. Ada tuntunan yang dilakukan, ada bimbingan yang dilakukan. Karena kalau kita ngomong soal struktur keluarga, nomor 1 tentunya Tuhan. Lalu kenapa kok ada seorang ayah? Karena ayah ini hitungannya bisa dibilang second in command-nya Tuhan di dalam sebuah keluarga. He's the one that's supposed to give protection, sama seperti Allah memproteksi setiap kita, menyelamatkan setiap kita. Sama seperti Allah itu yang provide setiap kita. Segala kebutuhan kita, aku percaya setiap kita pernah mengalami provision yang daripada Tuhan. Berkat yang daripada Tuhan. Segala yang kita perlukan Tuhan akhirnya bisa penuhi. Dan seorang bapak, alangkah indahnya kalau bisa melakukan itu. Dan yang terakhir yang gak kalah penting, ada direction yang bisa diberikan. Saat seorang anak bingung, nggak tahu harus ngapain. Saat seorang istri juga bingung, nggak tahu harus ngapain. Bisa datang ke bapaknya, tanya ke bapaknya, konsultasi ke bapaknya. Dan akan diberikan guide, diberikan bimbingan, tuntunan, direction atas kehidupan. Tapi sadly, provision, protection, direction, seringkali nggak kita dapatkan. Whether itu dari keluarga kita, karena aku nggak tahu kondisi kehidupan setiap kita di sini seperti apa. Well, I can say for sure, di dalam kehidupanku aku tidak pernah mengalami punya yang namanya punya bapak. Because he passed away, my dad, he passed away waktu aku masih 16 bulan. So I was still a baby. Ngomong baru bisa, jalan baru bisa. Jadi kalau dari memori otakku sendiri, memori pengalaman hidupku, aku enggak pernah merasakan yang namanya punya bapak itu seperti apa. So when we talk about, bentar nanti mundur dulu. So when we talk about provision, protection, direction, aku enggak pernah mengalami itu dari bapak biologisku. Because I've never experienced him. Yang aku dengar cuma dari cerita-cerita orang. Dan aku nggak tahu dengan kehidupan teman-teman di sini seperti apa. Mungkin ada yang kisah hidupnya mirip sama aku. Ditinggal bapaknya waktu masih muda. Atau mungkin bahkan ada teman-teman di sini yang dari lahir pun nggak tahu bapaknya siapa. Atau mungkin ada dari teman-teman di sini, Kak, bapakku ada, mamaku ada, lengkap. Tapi aku nggak merasakan bahwa aku punya bapak yang hadir. Bapak tuh ada di kakak doang. Kalau nulis nama ayah, nama ibu bisa. Foto keluarga ada. Tapi keseharian di dalam kehidupanku, he's never there. When we talk about these 3 things yang dibutuhkan, yang bisa di-provide dari seorang ayah, seorang bapak, Kak,
aku nggak pernah mendapatkan ini sih. Aku dapatkan provisionku mungkin dari om tanteku, dari orang-orang di sekitarku yang bukan dari keluarga intiku. Mungkin aku mendapatkan proteksi itu justru dari teman-temanku karena mereka lebih solid dari keluarga, Kak. Atau mungkin juga bisa bilang bahwa direction, I don't get direction. Aku dapatnya dari Pastor Steven nih di sini. Tiap kali hari Minggu datang ke gereja, di situ doang aku dapat direction. Tapi kalau di rumah, di dalam keseharianku, I don't know. Aku berjalan tuh kayak walking blind. And today aku mau share tentang kehidupanku untuk setiap teman-teman. And I hope dari aku membagikan kehidupanku, setiap kita pun bisa melihat bahwa ada Bapa yang kekal, yang di surga, yang bisa jadi Bapa untuk setiap kita, yang bisa kasih provision, yang bisa kasih protection, yang bisa kasih direction untuk kehidupan kita, apapun kondisinya. So next, kalau misalnya ngelihat my life journey, aku sekarang 30 tahun ini akan 31 tahun. So kalau dibilang fatherless, I've been fatherless for almost 30 years now, 29 something tahun. Di awal kehidupanku, bye-bye dad, fotonya boleh ditampilkan. Ini foto pertamaku ulang tahun dan foto terakhirku ulang tahun dengan adanya bapakku. Aku ulang tahun Agustus, bapakku meninggal Desember. Momen yang sangat menyenangkan. Weh, aku sekarang jadi bapak, aku bisa merasakan sebagai gimana bangganya anaknya ulang tahun gitu, merayakan. Tapi aku enggak pernah merasakan punya bapak. Next. College years. Aku percaya setiap kita punya struggle di dalam kehidupan. Macam-macam struggle-nya. Salah satu struggle yang aku percaya setiap kita rasakan adalah masa-masa sekolah. Masa-masa kuliah. Ada yang punya mimpi untuk bisa bersekolah. Bagaimana punya mimpi yang akhirnya ada yang jadi kenyataan, ada yang gak jadi kenyataan. Waktu aku kuliah, it was almost impossible untuk aku bisa study abroad. Hampir gak mungkin aku kuliah. Waktu itu mamiku cuma bilang, J, aku punya mimpi kuliah di US. Mamiku cuma bilang, J, mami cuma punya duit buat 1 tahun kamu kuliah. Kuliahnya 4 tahun. Jadi duitnya yang ada buat 1 tahun. So if you go now, tahun pertama I can provide you. Tahun kedua, 3, 4. Gak tahu, minta bapakmu di surga. Jadi dengan segala prosesnya, kalau aku cerita soal kuliah toh aku bisa habis 1 jam. Jadi I cut it short dengan segala perjuangan, segala air mata, segala dengkul yang merah-merah gitu ya. Akhirnya puji Tuhan berangkat ke US. Next. Aku lulus psikologi. Waktu itu aku bego banget, nggak tahu yang namanya cum laude itu apa. Jadi waktu lulus ada tulisannya cum laude, aku bingung. Tak pikir aku nggak daftar untuk kuliah cum laude gitu. Tak pikir itu jurusan waktu itu. Tapi ternyata lulus cum laude dengan membanggakan. Puji Tuhan, it's not because of me, it's because of Him. Berangkat kuliahnya terlambat 1/2 tahun, tapi selesainya barengan sama teman-teman lainnya. Jadi program 4 tahun, aku selesaikan 3,5 tahun. By the grace of God, kasih kemuliaan buat Tuhan dong. And remember guys, ini story bukan tentang aku, ini storynya Tuhan. Aku lulus kuliah di US 2011 sampai 2014. Next, challenge berikutnya, aku punya kerinduan untuk kuliah teologi sebenarnya. Jadi aku maunya S1 teologi, tapi mamiku bilang gak boleh. Harus ngambil yang sekuler. That's why I took psychology, because it's something yang aku suka. Dan aku rasa ya akan membantulah di dalam teologi. Pengen ngambil S2, aku planning untuk, Tuhan ini kan aku gak punya bapak nih. Mamiku waktu itu udah bilang, duitnya cuma ada buat 1 tahun. Ini udah sampai 3,5 tahun. Wah puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ada provision yang Tuhan berikan, ada protection yang Tuhan berikan, ada direction yang Tuhan sudah bimbing, aturkan. Akhirnya selesai kuliah S1. S2 gimana Tuhan? Oh kerja dulu. 2 tahun, 3 tahun nabung ya kan. Habis gitu mau ngambil S2. And you know what happened? Ini unplanned miracle. Jadi akhirnya aku bisa S2 guys. Dan S2-nya gak perlu nunggu 2 tahun, gak perlu nunggu 3 tahun. Tiba-tiba aku lagi kerja, 1/2 tahun kerja. Tiba-tiba dari gereja di Surabaya ditelepon dikasih tahu, J, we all know kalau kamu mau ambil teologi. So,
why don't you cari kuliah sekolah teologi dan akan disponsor fully dari Surabaya. Like what? Rencana yang tadinya 3 tahun, 2 tahun, Tuhan tuh potong, cut short. Jadi cuma setengah tahun. Kalau bukan Tuhan, that's why I said it's an unplanned miracle. Mujizat yang gak direncanakan, Tuhan yang lakukan guys. It's not me, it's all Him. Next, berikutnya, apalagi nih? Tadi kuliah udah, banyak struggle-nya, terus apalagi? Career change, ada perubahan karir. Aku selesai kuliah, aku balik ke Indonesia, hatiku buat Tuhan. Aku pengen pelayanan untuk Tuhan. Dari S1 aku kepengennya udah cepet-cepet balik Indonesia, aku pengen jadi full timer. That was my dream. Aku pengen jadi pelayan mahasiswa, pelayan pemuda. Aku pengen melayani anak-anak usia 18 sampai 25 tahun. That's my target. Itu yang jadi kerinduan hatiku. Pulang Indonesia, puji Tuhan, full time di gereja waktu itu. 2 tahun. Dan selama masa kerja di gereja, masa full time di gereja, aku diingatkan kembali tentang panggilan setiap orang percaya. Amanat agung is to go and make disciples. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. That's an awesome panggilan untuk setiap kita orang percaya. And I was working in the church. Aku full timer and it was something that's my dream. Tapi saat aku melakukan itu, aku melihat bahwa I'm not making disciples. Aku gak pernah pergi menjangkau. Aku melihat bahwa di dalam kehidupanku, aku sekolah di sekolah Kristen. Kalau weekend aku mainnya di gereja, Sabtu Minggu di gereja. Entah latihan musik, entah pendalaman Alkitab, entah persekutuan, entah kegiatan gereja lah pokoknya. Diajakin teman-teman, aku bilang, oh sorry, aku ke gereja. Anak yang sangat suci. Teman-teman bilang, wah kamu ini anak idaman gitu. Senin sampai Jumat belajar, sekolah biasa, Sabtu Minggu aktivitasnya di gereja. Gak ada waktu untuk nakal gitu. Tapi saat aku akhirnya kerja, aku full time. S1 di kampus Kristen, lingkungan Kristen semua. S2 sekolah teologi. Ya kali gitu punya dapat teman-teman yang non-believer. Orang kuliahnya kuliah teologi. Gitu. Balik kerja di gereja, full timer. Sekitarnya semua orang-orang gereja semua. Yang kalau ketemu udah biasa ngomongnya puji Tuhan, haleluya. Jarang yang ketemu, assalamualaikum. Om Swastiastu gitu, jarang guys. Susah banget. Jadi waktu aku diingatkan tentang panggilan itu, I was just like, Tuhan terus gimana caranya? Aku ini tinggalnya di Christian bubble, aku noleh kiri kanan depan belakang atas bawah, semuanya ini orang Kristen semua. So I tried. Aku coba untuk ikut waktu itu zamannya Muay Thai. Aku ikut Muay Thai, ada di Surabaya Barat tuh Muay Thai. Kesana ikut dengan harapan aku akan masuk ke dalam komunitas yang dimana di situ aku bisa bertemu lah dengan orang-orang yang belum percaya Kristus. Di situ aku bisa melakukan penjangkauan, di situ aku bisa melakukan amanat agung. But reality is sampai ke sana, oh ini orang gereja, ini orang gereja, ini pembicara di gereja. Isinya orang gereja semua. Even owner tempatnya itu dulu orang gereja di Samarinda, kayak ya elah Tuhan. I'm trying to get out of the bubble, cuman ujung-ujungnya masuk ke dalam bubble lagi. Konsultasi, ngobrol, tanya sama mentor, berdoa, dan Tuhan ingatkan, hey ada cara lain, yaitu untuk masuk ke marketplace. Karena kalau masuk ke marketplace lebih luas nih audiensnya, lebih banyak nih orang yang gak percaya Kristus. Masuklah aku ke marketplace. 3 tahun aku di marketplace, disuruh pilih mau di kantor yang indah, yang dekat cuma 5 menit dari rumah, atau milih kerja di pabrik yang jaraknya aku harus nyetir setiap hari 1 jam, naik tol setiap hari, dan akan bertemu dengan berbagai macam orang, dari orang yang gampang sampai orang yang susah, karena ketemu sama buruh-buruh pabrik. Aku di pabrik tisu waktu itu. Dan karena itu panggilan Tuhan adalah untuk make disciples, aku pilih pabrik tisu. Yang jaraknya 1 jam dari rumah.
Nggak berhenti di situ. Setelah aku tiga tahun di sana, aku berasa kayak, Tuhan, then what? What's next? Akhirnya Tuhan panggil aku untuk keluar dari pabrik tisu dan masuk ke dalam apa yang aku kerjakan sekarang. I'm now an HR di sebuah yayasan sosial. And we work in an anti-trafficking organization. Dan kalau dilihat, next, orang tuh ngelihat aku rasanya tuh semuanya pada gini semua gitu loh. Udah kuliah jauh-jauh ke luar negeri, ngabisin duit banyak. Ujung-ujungnya jadi full timer. Nggak produktif lagi. Nggak menghasilkan jiwa. Habis gitu masuk ke marketplace. Biasanya orang-orang tuh dari marketplace masuk ke full time. Cari Tuhan. Lah aku seakan-akan kok kayak meninggalkan Tuhan. Terus habis gitu udah sekarang masuk ke yayasan sosial yang dimana kalau dari segi income turun. It's a challenge, it's a struggle. Tapi aku bersyukur sampai sekarang, sampai hari ini aku ada di sini. It's all by the grace of God. It's not about the money that I make. It's not about the prestigious title that I have. Tapi kepada protection, provision, and direction yang daripada Tuhan, itu yang aku alami. Dan kalau ngomong soal pekerjaan, tentunya pekerjaan itu enggak jauh-jauh dari keluarga. Jadi momen dimana aku mau pindah dari pabrik ke yayasan sosial yang aku kerja, aku udah deket sama istriku sekarang. Next. So we talk about spouse. Tadi udah soal edukasi, soal pekerjaan, sekarang pasangan hidup. Siapa yang sedang mencari pasangan hidup sekarang? Aku hari ini datang sama 2 orang temanku. Dan mereka dua-duanya ini high quality jomblo gitu ya. Mereka dua-duanya cinta Tuhan. Dan kalau ngomong soal pasangan hidup, waktu itu aku share sama calon istriku waktu itu. Aku bilang, hey, aku ini akan pindah kerjaan. Dari penghasilan sekian akan turun nih. Fasilitasnya juga hilang. Gimana? Dan dia bilang, that's okay. Kalau memang Tuhan panggil kamu ke sana, dan itu jadi passionmu, go for it. Dapat support dari calon istri. Wah, puji Tuhan banget. Dan istriku, tadi udah dibilang ya namanya Johanna, panggilannya Jojo. Jadi JR and Jojo. She is my best friend, she's my ministry partner, and now she's my life partner. Aku kenal dia itu dari kelas 6 SD. Aku kenal dia dari kelas 6 SD dan kenalnya itu di sekolah minggu, guys. Jadi jangan untuk setiap teman-teman yang lagi cari jodoh, carilah jodoh di sekolah minggu. Karena aku dan dia kita sekolahnya beda, gak pernah satu sekolah. Ketemunya di sekolah minggu. Kita pelayanan bareng, temenan bareng. Akhirnya aku cerita tadi kan temanku, kalau di sekolah aku sama teman sekolah, kalau Sabtu Minggu sama teman-teman gereja. Jadi aku mainnya malah sama anak sekolah lain. Salah satunya sama Jojo. Kita berteman. Dekat, wah hubungannya up and down. It's a long story, it's a long process. Tapi Tuhan dengan luar biasanya akhirnya bisa menyatukan kami. And it was really tough because aku gak pernah punya seorang ayah. Waktu aku premarital counseling, yang jadi satu hal yang paling menyeramkan untuk aku adalah karena aku tidak tahu hubungan antara seorang suami dan istri itu seperti apa di dalam rumah, di dalam keluarga. Seorang ayah dan seorang ibu, mereka kalau interaksi itu seperti apa? Apakah seperti cuman teman biasa? Apakah seperti kayak partner kerja, partner pelayanan, atau seperti apa? Aku gak pernah tahu itu. It came to a point di mana karena aku gak pernah punya bapak, saat aku mempersiapkan diri, jadi zaman-zaman kuliah, aku nggak mendapatkan bimbingan seorang pria untuk bagaimana menjadi seorang pria. Yang aku lakukan adalah aku searching di Google, website-website,
YouTube, cari tahu jadi seorang lelaki yang sejati itu seperti apa. Bagaimana cara berpenampilan, bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara untuk di dalam lingkungan sosial itu kira-kira seperti apa. Jadi laki yang tulen, laki yang benar. Karena di dalam kehidupanku aku tidak pernah melihat itu. Ya aku lihatnya om-om di gereja gitu ya. Setiap hari Sabtu, hari Minggu kalau ke gereja ada om ini, ada om itu, ada pendeta ini, pendeta itu. Oh kayak gitu. Tapi secara pribadi aku tidak pernah mendapatkan sosok seorang ayah. Untuk cukur, aku tidak pernah ngelihat ada laki-laki yang cukur brewok di rumah. Padahal bapakku itu kalau brewoknya dibiarin tuh kayak Nabi Musa gitu ya. Yang aku lihat itu cuma cukur kaki gitu. Karena aku tinggal sama mami. Cukur kaki aku tahu caranya gimana, pernah lihat. Cukur brewok aku nggak tahu. Jadi aku cari tuh di Google gimana caranya cukur brewok. Ke depan dulu kah, ke belakang dulu kah, ke atas dulu kah, ke bawah dulu kah. Pakai air aja cukup, atau harus pakai sabun, atau harus pakai oli, atau pakai apa. Nggak pernah tahu. Dan di momen itu aku, jujur aku nyesek. Aku sempat marah sama Tuhan, aku bilang Tuhan you're not fair. Hal bodoh, hal sederhana kayak gini aja aku harus cari di Google. Untuk tahu caranya seperti apa. Sampai sekarang pun aku kalau cukur masih suka luka-luka gak karuan. Tapi justru di momen-momen seperti itu aku bilang sama Tuhan. Dan Tuhan akhirnya dia bilang bahwa hey, bukankah aku ini tuh bapakmu? I'm not just your God, but I'm also your father. Memang bapak di dunia gak ada. Tapi bapak di surga. Aku ini bapakmu, aku yang provide kamu, aku yang protect kamu. Sampai sekarang kamu gak pernah masuk ke penjara, kamu gak pernah masuk ke dalam dunia obat-obatan terlarang. Kamu gak pernah kehidupanmu sampai ancur-ancuran seperti gimana. Aku yang tetap provide kamu, protect kamu, kasih direksi dalam kehidupanmu. Jalan kehidupan itu jelas, bukan karena aku hebat, searching di Google-nya. Tapi karena ada Bapa di surga yang benar-benar bimbing step by step untuk cukur brewok seperti apa. Untuk berhubungan dengan, menjalin hubungan dengan seorang perempuan seperti apa. Aku rasa hari ini aku bisa dengan cukup yakin kalau teman-teman tanya sama istriku, dia bisa bilang bahwa aku suami yang baik untuk dia. Bukan sebuah kesombongan, karena itu adalah sebenarnya sebuah ketakutan dari aku. Aku takut gak bisa jadi seorang suami yang baik. Tapi selama ini, aku kalau tanya sama dia, how am I doing? Dia bilang, you're doing good, you're doing okay. Dan di situ aku cuma bisa bersyukur sama Tuhan. Next. Ini nih yang paling berat sekarang. Lucu ya? Josena Joyce Rim lahirnya 17 Januari 2023. Jadi dia masih 7 minggu. Ini foto terakhir, I think this was last week di foto. Jadi masih fresh fotonya. Ketakutan yang terbaru. Being a dad without a dad. Jadi seorang ayah tanpa merasakan punya ayah seperti apa. And guys, ini ketakutanku sekarang. Tapi aku share seperti ini ke teman-teman. It's not for you to pity me. Bukan untuk teman-teman itu mengasihani aku, no. Tapi aku sungguh percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang luar biasa sekali. Kalau aku melihat dari kehidupanku sendiri, dari awal kehidupanku, sampai aku kuliah, terus aku kerja, aku menikah, dan sekarang punya anak. Aku melihat ada perjalanan kehidupan yang Tuhan tuh benar-benar secara sangat nyata. He's being a father to me. Kuliah gak ada duit, bisa sampai S2.
di luar negeri. Kerja, cari kerjaan yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Ternyata sampai sekarang pun masih cukup untuk hidup. Nggak pernah minta-minta sama orang lain. Menikah, ternyata istri juga happy-happy aja. Istri juga fine-fine aja. Dan sekarang jadi seorang ayah. It's the next step. It's the next stage. So meskipun ada takutnya, tapi yang aku sekarang alami adalah lebih excited. Karena aku akan melihat perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. And guys, I believe setiap kita itu punya perjalanan pribadi masing-masing bersama dengan Tuhan. Jangan sampai di dalam kehidupan kita tidak merasakan Allah itu sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Bapak di dunia kita boleh nggak ada. Bapak di dunia kita mungkin kita boleh nggak tahu siapa Bapak kita. Bapak di dunia kita mungkin boleh ada di rumah tapi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Tapi jangan sampai Bapak di surga itu kita abaikan. Jangan sampai Bapa di surga itu kita tidak pernah punya personal connection dengan Dia. Tidak cukup untuk datang saja ke gereja hari Minggu dan dengar firman Tuhan. Tidak cukup untuk datang ke CG saja seminggu sekali. Tidak cukup untuk datang ikut kegiatan-kegiatan kekristenan, kerohanian saja. Untuk merasakan realnya kasih Bapa. Untuk merasakan betapa real Bapa di surga itu bisa bekerja dalam kehidupan setiap kita. Ada satu ayat yang mungkin setiap kita sudah sangat sering mendengar. But oftentimes we fail to really understand the importance, the greatness akan ayat ini. Iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. When you think about this, it's super interesting guys. Karena bukankah di dalam kehidupan kita dua hal ini yang sering kita hadapi sehari-hari. Harapan dan hal yang tidak pasti. Aku percaya setiap kita punya harapan yang baik untuk masa depan. Sekolah yang bagus, kerjaan yang bagus, pasangan hidup yang bagus. Supaya masa depan yang gak kelihatan ini jadi bagus juga. Nggak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan setiap kita sebenarnya on our daily life, setiap second dalam kehidupan kita itu hidup oleh iman loh. Sekarang harapan utamaku adalah supaya ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Supaya mic ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Supaya teman-teman bisa menerima firman Tuhan, bukan firman JR. Itu yang jadi harapan. Dan kita tidak akan bisa punya harapan kalau kita tidak punya iman. It's foundational. Dan bahkan kita seringkali fail to realize bahwa kita hidup setiap hari itu based on faith. 1 menit lagi, ada yang tahu apa yang akan terjadi? Nggak tahu. It takes faith. Kalau setiap hari kita sudah hidup sebenarnya oleh iman. Bagaimana dengan iman kita terhadap Bapa kita di surga? Kalau untuk hal yang di dunia aja kita bisa punya iman kok. Kita beli Gojek itu loh, beli GoFood itu loh. Kita bayar, kita dengan yakin makanan itu pasti datang. Mau itu setengah jam, mau 1 jam lagi, makanan itu pasti datang. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Bapak di dunia bisa mengecewakan, bisa, sangat bisa. Dan aku mungkin dengan lantang aku bilang pasti akan mengecewakan. Tapi satu hal yang pasti, Bapak di surga kita tidak akan mengecewakan.
Kasihnya itu begitu besar untuk setiap kita. Sampai dia rela turun ke dunia. Mati di atas kayu salib. He gave everything. Kekuasaannya, kebesarannya. Dia yang tidak terbatas jadi sangat terbatas. Dia yang kekal jadi harus mati di atas kayu salib. And it's not just a simple death. Bukan cuma mati yang kayak tiba-tiba mati gitu. Enggak. Mati yang penuh proses. Kita baca, nonton film Passion of the Christ. Hati kita tuh bisa hancur ngeliat prosesnya. Tuhan Yesus tuh harus naik ke atas kayu salib. He gave everything. Bahkan sampai harga dirinya itu nggak ada. Diludahin. Dibandingin sama orang-orang yang bejat-bejat yang nggak karu-karuan. Kematian di atas kayu salib itu bahkan lebih hina dari binatang. But he's willing to do it. Because of his love for each one of us. Bapa yang seperti itu yang setiap kita punya. Kalau kita bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yes, kita memang tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata. Tapi kita bisa berharap kepada Dia. Dan aku percaya gak cuma sekali kok kalian merasakan berkat Tuhan. Gak cuma sekali kok kalian merasakan apa yang Tuhan bisa kerjakan. Let's put our faith in Him. Next. Yuk teman-teman. Let us aim our faith on God. Kayak seorang sniper itu loh. Seorang sniper itu kalau lagi ngelihat target, itu dia udah gak lihat yang lain-lain. Yang dilihat targetnya, fokusnya adalah targetnya. Karena kalau dia meleng, tembak pasti meleset, benar gak sih? Iman kita juga sama. Jangan sampai iman kita ini meleset, aimnya kemana? Biarlah iman kita, pengharapan kita. Meskipun kita masih belum bisa melihat ke depan seperti apa. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, masa depan ini masih gelap seakan-akan. Kalau tadi janjinya Tuhan, Tuhan akan membangun kembali. Akan ada anggur baru yang dicurahkan, akan ada anggur baru, buah-buahan yang bisa dinikmati. I cannot see this right now, Lord. Aku tidak bisa lihat ini sekarang. Tapi dengan iman, ayo kita pasang target kita, kita kembali lagi kepada Tuhan. Karena aku sungguh sangat yakin dan percaya bahwa saat kita taruh pengharapan kita, taruh pandangan kita, taruh iman kita hanya kepada Tuhan. Kita akan restored, will be blessed dengan Bapa yang kekal. Dengan Bapa yang luar biasa yang akan selalu bersama dengan kita. Let's pray. Bapa di surga, bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk kebesaran-Mu. Bersyukur bahwa Engkau adalah Bapa yang baik yang selalu bersama dengan kami. Mungkin kami tidak punya Bapa yang seperti kami harapkan di dunia ini. Tapi Engkau adalah Bapa yang menjawab setiap kebutuhan kami, bahkan beyond our expectation. Dan Bapa, biarlah kami berjalan dalam kehidupan kami hari demi hari bersama dengan Engkau, dengan iman dan pengharapan yang hanya ditujukan kepadamu. Karena kami mau Tuhan, kehidupan kami bukan dipenuhi oleh harapan-harapan kami akan apa yang ada di dunia ini. Tapi kami mau untuk berjalan di dalam iman hanya kepadamu saja. Teach us, Lord God. Walk with us, Lord God. Biarlah kami merasakan Engkau, Allah yang hidup, sebagai Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang real, yang ada bersama dengan kami. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Bagiku seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Mari sama-sama kita bangkit berdiri. mengasihiku. Kau
depan kita bersama-sama. Pandang Bapamu di sorga, dan terbaik Bapa. Kita tahu bahwa ada pribadi yang sangat mengasihi kita. Kita tahu ada pribadi yang akan memegang masa depan kita. Kita tahu ada pribadi yang benar-benar akan mengendalikan seluruh hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu ada pribadi yang sangat mencintai kita. Ada pribadi yang akan mengarahkan hidup kita. Ada pribadi yang akan menjaga hidup kita. Haleluya Tuhan. Kau berikan semua yang ada padamu. Kami tidak pernah sendiri hari ini ya Bapa. Kami tidak pernah sendiri. Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Haleluya. Semua bisa buka mata sebentar. Saya sangat diberkati sekali. Saya percaya bahwa mungkin papa mama kita tidak sempurna. Tapi bukankah kita punya Bapa yang sempurna? Dan ketika tadi khotbah Pastor JR tadi menyampaikan, saya kemudian diingatkan. Anak bungsu, perumpamaan setiap anak bungsu. Anak bungsu itu mungkin punya banyak duit. Anak bungsu itu punya banyak hal yang berharga. Tapi tahukah bahwa anak bungsu itu kehilangan satu yang paling berharga, yaitu bapaknya. Ketika dia kembali, dia tidak minta hartanya, dia tidak minta jabatannya. Tapi dia tahu, kalau bisa aku jadi budak saja Bapak, tidak apa-apa. Tapi tahu nggak, anak bungsu, kesalahan terbesar anak bungsu itu meninggalkan bapaknya yang sangat baik. Dan hari kita bisa mengerti, kita bisa punya banyak kekayaan, kita bisa punya banyak jabatan, kita bisa punya banyak pelayanan. Tapi detik ketika kita meninggalkan kasih Bapa yang sempurna itu, detik itulah hidup kita akan menuju kehancuran. Dan saya tahu bahwa hari ini kita tahu bahwa kita tidak punya apa-apa yang sempurna di dunia ini. Papa saya tidak juga sempurna. Tapi saya mengerti Papa saya tidak sempurna bukan menjadi sebuah alasan dalam hidup kita. Bahwa aku gak punya papa di sorga dan hidupku hancur. Berapa banyak saya lihat ada anak muda yang hancur hidupnya karena dia punya alasan, aku gak punya papa yang sempurna, aku gak pernah merasakan dipeluk, aku gak merasakan cintai, aku gak merasakan diterima. Dan harusnya orang tersebut kembali kepada Bapa yang sempurna itu. Tapi hal itu tidak terjadi. Tapi yang saya lihat ada banyak orang yang berpikir dengan ada cinta, dengan ada penerimaan melalui pacaran, dia bisa dipenuhi. Pada kenyataannya tidak bisa. Pacaran, hubungan seks bukanlah pengganti Bapa di sorga. Dan justru banyak anak muda yang dipermainkan, dia merelakan tubuhnya untuk dipermainkan hanya supaya menerima kasih, hanya supaya menerima penerimaan, hanya dia supaya mendapatkan kasih Bapa. Tapi tahukah bahwa tidak perlu kita memberikan tubuh kita, tidak perlu kita berharap kepada teman-teman kita, tidak perlu kita berharap bahkan kepada pemimpin, bahkan itu kepada orang tua kita. Tapi tahukah bahwa tadi sudah dikatakan bahwa iman kita, pengharapan kita harus letakkan pada Bapa yang sempurna, tak pernah meninggalkan kita. Bapa yang sempurna sekalipun kita tidak lihat, tapi kita tahu dia turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan di masa depan, masa sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Dan hari ini saya rindu untuk setiap teman-teman semua yang ada di sini. Kalau kalian tahu ada Bapa yang telah menyakiti hati kalian, kalau kalian tahu kalian sudah mengalami jalan yang salah,
Kalian tahu bahwa kalau kalian kejar masa depan kalian, kalian kejar uang yang banyak, bukan supaya kalian memuliakan Tuhan, tapi supaya kalian menunjukkan show off dalam hidup kalian, karena kalian gak pernah merasakan diterima. Kalau kalian tahu ada bapak kalian yang gak sempurna dan kalian sering dilukai, saya di tempat ini saja kalian bisa angkat tangan, saya akan berdoa di tempat ini. Kan taruh tangan kalian di hati kalian dan mengangkat tangan. Bapak, aku berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami saat ini. Menaruh tangannya di hati ya Bapa. Sama seperti kau pulihkan hamba, sama seperti kau pulihkan semua teman-teman yang ada di sini. Rangkul mereka, terima mereka, jamah mereka dengan kasih-Mu saat ini ya Tuhan. Sebab kami percaya ya Tuhan, Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang mendengar doa kami. Sekalipun hidup kami hancur seperti anak bungsu itu ya Tuhan, Engkau Allah yang menerima kami. Engkau Allah yang benar-benar melayakkan kami, tak pernah meninggal kami sedetik pun ya Tuhan. Biar setiap anak-anak Next Gen di tempat ini ya Tuhan boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan ya Tuhan cinta-Mu, boleh merasakan penerimaan-Mu, boleh merasakan direction-Mu ya Tuhan, provision-Mu ya Tuhan, dan protection-Mu ya Tuhan. Kami minta ya Bapa di dalam nama Yesus, biar kasih Bapa itu yang membuat kami utuh, bukan teman-teman kami, bukan pacar kami, bahkan bukan dengan pasangan kami nanti ya Tuhan yang membuat kami utuh, bahkan bukan dengan keluarga kami, tapi kami tahu ya Tuhan ada satu pribadi yang membuat kami utuh, yaitu kasih Bapa saja ya Tuhan. Sebab kami tahu ya Bapa, kemanapun kami kejar dunia ini kami tidak akan pernah mendapatkannya. Sebab kami tahu kami mendapatkannya pada satu pribadi, yaitu Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, dan kasih-Nya sempurna, kasih-Nya tidak pernah mengecewakan, kasih-Nya abadi, dan Allah adalah Allah yang layak menerima segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami serahkan hidup kami sekali lagi dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tidak mau meninggalkan Engkau, kami tidak mau meninggalkan Engkau, kami tidak mau menukarkan kasih-Mu dengan apapun ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ya Bapa, meteraikan siap firman-Mu dan jadikan kami orang-orang yang mengalami kasih-Mu hari demi hari. Gambar diri kami dipulihkan, masa depan kami dipulihkan, dan kami punya identitas yang aman di dalam-Mu. Bahwa apapun dosa kami, apapun kesalahan kami adalah anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, meteraikan siap firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari kita semua katakan amin. Yang diberkati oleh khotbahnya Pastor JR, mari berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Sampai yang diberkati katakan amin. Ngomong kanan kirinya dulu, aku mengasihi kamu. Ngomong lagi kanan kirinya, mulai sekarang aku ki bapakmu. Yoi. Mari kita mengangkat tangan, kita doakan Pastor JR. Bapak, kami saat ini berdoa ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah diberikan, kehidupan yang apa adanya, kehidupan yang relevan untuk setiap daripada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap dedikasi ya Tuhan yang sudah diberikan ya Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Bapa, Engkau berkati ya Tuhan sahabat kami ya Tuhan, teman kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, Engkau sertai Pastor JR ya Tuhan dengan penyertanya dari tempat maha tinggi. Biar Roh-Mu ya Tuhan selalu berjalan bersama dengan dia ya Tuhan. Dan kami berdoa Engkau berkati keluarganya, istri dan anaknya ya Tuhan. Biar melalui keluarga ini ya Tuhan ada generasi yang dimenangkan. Biar melalui keluarga ini ya Tuhan ada nama Yesus yang dimuliakan. Bila mulai keluarga ini ya Tuhan ada berkat Allah ya Tuhan, bukan hanya ya turun ya Tuhan melalui keluarga mereka, tapi di setiap sekeliling mereka, keluarga besar mereka, gereja yang akan mereka gembalakan di dalam nama Kristus Yesus ya Tuhan. Kami mendukung, kami mensupport ya Tuhan, sebab kami tahu kami satu di dalam Engkau, dan kami berdoa bila kami sama-sama bergandengan tangan untuk kami melihat ya Tuhan generasi ini boleh dipulihkan, generasi ini menjadi lebih baik, generasi ini akan mengalami kasih Bapa, dan generasi ini ya Tuhan akan kembali kepada kasih Bapa yaitu Kristus Yesus ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa kiranya Engkau sudah bungkus sempurna ya Tuhan Pastor JR ya Tuhan, dengan pengurapan, dengan kuasa, dengan anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus yang percaya, mari kita semua katakan amin. Dan mari kita tutup. Kita juga mengangkat tangan bahwa di bulan ini kita akan memberikan perpuluhan, dan saya percaya bahwa semenjak dari masa muda kita akan tahu bahwa duit tidak mengikat hati kita. Duit bukanlah Allah dalam hidup kita. Tapi bila kita jadikan Yesus adalah Allah, dan di mana kita gunakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, kita kembalikan lagi ke Bapa. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita sambil memberikan kita perpuluhan.
Bapa, aku berdoa, kami serahkan perpuluhan kami ke dalam tangan-Mu. Biar dari masa muda kami ya Bapa, kami tidak terikat akan uang, cinta akan uang ya Tuhan. Tapi biar cinta akan rumah Tuhan yang menghanguskan kami. Biar hati kami menjadi milik-Mu. Biar Allah adalah Allah di dalam hati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami kembalikan perpuluhan ini dalam tangan-Mu. Pakai perpuluhan kami ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memberikan dengan murah hati, kami memberikan dengan sukacita, kami memberikan dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Sebab kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah perpuluhan kami ya Tuhan. Dan aku berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka, melindungi mereka. Engkau lah Allah ya Tuhan, menghadapkan wajah, memberikan mereka damai sejahtera. Dan biar kasih karunia-Mu melimpah atas daripada mereka ya Tuhan. Biar hari demi hari ya Tuhan, kami berjalan dengan anugerah-Mu. Dan tutup bungkus kami sempurna dengan kasih Bapa, karakter Kristus. Dan berkat dari Allah Roh Kudus ya Tuhan, yang menolong kami, menghibur, mengisyafkan kami. Dan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Masa depan kami aman, masa depan kami penuh dengan pengharapan. Dan kami bukan hanya berbahagia dan menang, kami akan punya keluarga yang berbahagia, keturunan ilahi, keturunan yang melayani Allah sepanjang masa. Dan biarlah berkat Allah penuh atas mereka, studi mereka, pekerjaan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkat. Mari kita semua katakan amin, amin, amin. God bless you semuanya.